Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Danang Adiseno, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas hasil analisa value engineering dari proyek perbaikan jalan oleh Departemen Transportasi Georgia. Yang pertama, ada deskripsi proyek. Deskripsi proyek yang pertama adalah proyek ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah operasional, yaitu untuk perbaikan dan perpanjangan masa operasional, supaya dapat tercapai umur rencana, yaitu 10 tahun. Dan yang kedua adalah peningkatan keselamatan dari jalan tol yang berada di jalan tersebut, yaitu jalan tol I-20 eastbound dari persimpangan I-285 sampai JR 5150, tepatnya di Jalan Panola, daerah DeKalb, negara bagian Georgia. Lalu pada slide ini kita bisa melihat gambar peta lokasi proyek yang ditunjukkan pada garis hitam tebal dan ada tulisan begin project dan end project. Lalu deskripsi lokasi proyeknya, proyek ini terletak di DeKalb County, Georgia, pada I-20 di sekitar persimpangan I-20 sampai dengan I-285 ke timur, dekat kota Litonia dan Decatur, Georgia. Proyek ini panjangnya 4,54 mil. Konstruksi yang diusulkan hanya mempengaruhi jalur I-20 yang menuju ke timur. Lalu lingkup pekerjaan secara umum itu ada 4, yaitu menambahkan jalur kolektor distributor, kedua modifikasi jalur utama dan melakukan perbaikan tanjakan existing, yang ketiga perkuatan lereng sepanjang 4,5 miles, yang keempat membebaskan kapasitas jalan bebas hambatan yang saat ini tidak sepenuhnya digunakan. Lalu analisa proyek di sini menggunakan model biaya. Pemimpin tim VE itu menetapkan model biaya yang didasarkan dari biaya dasar yang telah disediakan oleh tim proyek. Lalu model biaya ini disusun untuk 4 tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan. Yang kedua, perkiraan biaya perancangan. Yang ketiga, persentase total biaya proyek untuk seluruh item biaya yang signifikan. Dan yang keempat, gambaran biaya untuk proyek yang digunakan. Tujuannya untuk memandu tim VI selama studi. Lalu biaya konstruksinya dapat dilihat dari slide berikut ini sebesar $64.876.940 dengan desain untuk proyek disiapkan oleh Archidis. Lalu proses value engineering kita bisa lihat juga di slide ini adalah tim VE yang menangani pekerjaan perbaikan jalan oleh Departemen Transportasi Georgia, yaitu dari tim leader, senior highway design engineer, highway construction specialist, dan senior bridge design engineer. Lalu pada proses value engineering-nya sendiri, tim VE ini menggunakan 7 analisis VE yang wajib digunakan di setiap proyek, yaitu meliputi yang pertama tahap investigasi atau informasi, yaitu tim VE diberikan pemahaman umum oleh owner. Selaku owner di sini adalah GTOT atau Departemen Transportasi Georgia, yang meliputi konsep desain pembuatan proyek, rancangan biaya proyek, dan batasan serta parameter keberhasilan proyek. Yang kedua, tim VE mengembangkan cost model dari cost data yang telah disediakan. Dan yang ketiga, cost model dianalisis oleh hukum Pareto. Dan hukum Pareto ini dapat kita lihat pada slide di bawah nanti. Lalu tahap kedua adalah tahap analisis. Tahap analisis ini tim VE mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi fungsi dari proyek. Dianalisis menggunakan model FAST. Diagram FAST juga nanti sudah saya terangkan, sudah saya cantumkan di slide berikutnya, di bawah nanti. Yaitu untuk menetapkan tujuan yang diharapkan dari proyek. Lalu fungsi penting dari proyek ini yang diidentifikasi meliputi proyek objectives and goals,
yaitu tujuannya untuk meningkatkan fungsi operasional dan proyek basic function. Itu untuk mengurangi konflik, gangguan suara, dan mengalirkan air hujan. Lalu tahap ketiga adalah tahap spekulasi. Ini menggunakan brainstorming, yaitu untuk menghasilkan ide untuk menemukan gagasan dalam pemecahan masalah yang nantinya akan digunakan pada tahap selanjutnya. Ide gagasan ini meliputi ada 3. Yang pertama, memanfaatkan lebar guna memperbesar lajur dari ukuran 11 menjadi 12. Lalu yang kedua, mengurangi biaya dinding peredam suara menggunakan alternatif jenis dinding, material, atau dengan mengurangi tinggi dinding atau panjang pemasangan. Yang ketiga, mengulas geometri lalu lintas pada desain efektif yang sudah dirancang. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Tahap analisis, ide kreatif yang dihasilkan itu diolah untuk menentukan alternatif yang terbaik yang akan dipilih dengan tinjauan yang telah dilakukan bersama owner dan tim desain berdasarkan parameter dan tujuan yang telah disepakati. Parameter yang digunakan untuk menentukan apakah alternatif itu dipilih cukup menguntungkan sehingga dapat dilakukan dan dilanjutkan tahap PE berikutnya itu meliputi mempercepat proses pelaksanaan, meningkatkan nilai, implementasi alternatif, meningkatkan usia proyek, lalu tujuan utama PE yaitu menghemat biaya konstruksi dan menghemat LCC atau life cycle cost. Dari kriteria ini, pada tahap analisis, tim PE itu mengevaluasi dan menilai alternatif menggunakan range angka dari range angka 5 yaitu paling baik dan dengan sampai range angka 1 yaitu paling buruk. Lalu tahap selanjutnya adalah development phase, yaitu membandingkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dipilih dari tahap analisis tadi, tapi yang hanya menggunakan atau mencapai nilai dengan range angka 4 atau 5 dengan pertimbangan resiko, biaya, dan batasan waktu. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap rekomendasi. Tim PE itu mengulas alternatif-alternatif yang mana cocok dan sesuai dengan kondisi proyek, serta dapat meningkatkan tingkat kesuksesan proyek dan nilai pembangunan proyek. Jadi dari alternatif-alternatif yang sudah dipilih tadi, yang sudah mencapai nilai 4 dan 5 tadi, dipilih dan dikip oleh tim VE untuk direkomendasikan kepada owner dan juga tim desain supaya terjadi kesepakatan bersama. Lalu jika sudah terjadi kesepakatan bersama, itu tim VE melanjutkan pada tahap presentasi untuk memberitahukan kesimpulan studi pada owner dan tim desain dari tujuan VE itu sebenarnya apa, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara pihak-pihak ini. Lalu ini yang saya sampaikan tadi dapat dilihat Pareto chart atau diagram Paretonya yang memuat biaya yang ditimbulkan dari tiap item pekerjaan, persentase, dan kumulatif persentase. Juga biaya total yang diakibatkan di proyek pekerjaan jalan ini. Dilihat di sini, pekerjaan terbesar adalah aspal paving dan pekerjaan paling sedikit biaya dan persentasenya adalah field engineering office. Lalu dari diagram Pareto, kita bisa membuat diagram biayanya. Diagram biaya yang telah dibuat tim VE ini mengurutkan dari pekerjaan yang paling memakan biaya dari yang besar hingga yang kecil. Setelah itu, di sini kita bisa melihat diagram fast dengan menggunakan logika how and why. Dan dari beberapa alternatif yang tercipta, tim VE bisa menghasilkan 40 alternatif untuk lokasi proyek ini. Namun, yang sesuai dengan kondisi proyek
serta mendapatkan persetujuan antara ketiga pihak ini, baik tim VE, owner, dan tim desain, itu hanya 9 alternatif. Di antaranya, alternatif pertama adalah mengusulkan penggunaan bahu luar beraspal berukuran 10 yang tadinya berukuran 12. Keuntungannya bisa dilihat di slide ini, juga penghematan biaya bisa dilihat di slide ini. Lalu ini bisa dilihat pada gambar di bagian bahu luar yang awalnya desain dengan ukuran 12 diganti dengan ukuran 10. Lalu yang alternatif kedua adalah meniadakan pengempasan lapisan aspal. Dengan keuntungan adalah pengurangan biaya paving, pengurangan waktu konstruksi, dengan resiko tidak ada. Lalu alternatif ketiga itu adalah mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan trotoar kedalaman penuh dengan lereng miring 4% yang tadinya di desain awal hanya sebesar 6%. Jadi keuntungan dan resikonya dapat dilihat dari slide ini. Karena adanya perbedaan kemiringan, maka resikonya dapat berdampak pada aliran drainase. Lalu alternatif keempat itu adalah mengubah median beton menjadi guardrail dengan 2 wajah. Jadi desain awalnya menggunakan beton, namun diubah menjadi guardrail dengan keuntungan, resiko, dan penghematan yang dapat dilihat dari slide ini. Lalu di sini kita dapat melihat median yang dari beton yang desain awal dilingkari gambar di atas ini diubah menjadi guardrail yang dilingkari di gambar bawah ini. Lalu alternatif kelima itu menggunakan pipa metal untuk drainase di senter jalan atau di tengah jalan. Padahal desain asli atau desain awalnya itu menggunakan pipa beton. Maka keuntungan, penghematan, juga resiko dapat dilihat dari slide ini. Kita dapat melihat drainase di bawah jalan, di bawah median jalan yang awalnya menggunakan pipa beton diganti menjadi pipa metal. Lalu alternatif ke-6 itu adalah mengubah dinding atau dinding penahan tanah atau DPT yang awalnya dari beton menjadi MSE. Karena kenapa ini dilakukan? Karena kita bisa melihat dari keuntungan nomor terakhir, nomor 5 adalah koridor jalan ini sudah ada yang menggunakan dinding MSE. Jadi kita tidak mengubah semua material menjadi beton karena akan menaikkan biaya konstruksi. Kita bisa mengubah menjadi dinding MSE aja untuk menghemat biaya konstruksi dan waktu pekerjaan. Bisa kita lihat penghematan juga pada gambar alternatif yang tertera di slide ini. Lalu pada alternatif ke-7 itu adalah dinding peredam itu diganti menjadi teknik stabilisasi tanah dengan keuntungan dan resiko serta penghematan dapat dilihat dari slide ini. Lalu alternatif ke-8 adalah menggunakan DPT yang tadinya beton juga menjadi turap. Dan keuntungannya, resiko juga penghematan dapat dilihat di slide ini. Lalu untuk gambar yang selanjutnya, dan alternatif yang terakhir adalah menunda pemasangan dinding peredam suara pada sisi barat jalan. Karena jalan belum sepenuhnya dibutuhkan oleh jalan ini. Alternatif ini dipilih supaya dapat menghemat biaya konstruksi dan juga mengurangi dari biaya total. Lalu kesimpulan dan rekomendasinya, tim VE telah mengidentifikasi 40 ide alternatif, tapi yang sudah disetujui dan dikoordinasikan oleh owner juga tim desain hanya tersisa 9 alternatif sesuai dengan kondisi proyek pekerjaan perbaikan jalan oleh Departemen Transportasi Georgia ini, yang telah dibuktikan secara jelas dengan hasil perhitungan untuk selanjutnya dipertimbangkan.
dari slide-slide yang telah ditampilkan sebelumnya. Lalu slide setelah ini adalah deskripsi atau penjabaran pekerjaan yang penghematan biayanya lumayan cukup besar, dari mulai aspal beton, lalu pekerjaan MS, lalu dinding penahan, dan dinding penahan suara. Kira-kira jika 4 pekerjaan ini ditotalkan itu menghasilkan $7.500.000 untuk penghematan biaya. Oleh karena itu di sini tim VE sangat berperan untuk menekan penghematan biaya juga mengendalikan waktu konstruksi. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan tim VE untuk proyek pekerjaan perbaikan konstruksi jalan di Departemen Transportasi Georgia ini berhasil karena mereka telah membuktikan penghematan biaya yang cukup signifikan. Dan demikian presentasi atau pemaparan saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kesalahan kata ataupun dalam penuturan saya juga ada yang salah dan tingkah laku saya ada yang salah, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.